Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman konten kreator pemula. Untuk konten kreator YouTube, kali ini saya akan berbagi pengalaman sedikit mengenai kompensasi YouTube untuk iklan yang disematkan di video kita. Jadi teman-teman, untuk pendapatan uang dari video kita itu dikarenakan ada iklan yang disematkan pada tiap video kita. Nah, ini adalah Google AdSense saya. Jadi kalau dilihat di sini, ini pembayaran terakhir dikeluarkan pada tanggal 21 Juni, yaitu sebesar 1.365.812 rupiah. Nah, perlu teman-teman pemula pahami bahwa syarat untuk teman-teman memperoleh pembayaran dari YouTube itu adalah teman-teman channelnya sudah dimonetisasi, ya. Apa syaratnya agar channel teman-teman itu dimonetisasi? Syaratnya adalah teman-teman bisa lihat di akun YouTube teman-teman ya, kemudian masuk di YouTube Studio. Nah, di sini teman-teman bisa lihat contoh ya. Kalau saya punya ini subscribernya sudah 8.000 lebih ya. Nah, untuk teman-teman yang akan dimonetisasi, syaratnya adalah subscribernya itu minimal itu adalah 1.000 subscriber. Apakah hanya itu saja? Tentu tidak. Ada syarat lain lagi, yaitu bahwa jam tayang video teman-teman di channel itu sudah mencapai 4.000 jam tayang. Nah, kalau jam tayangnya belum sampai 4.000, maka channel teman-teman itu dipastikan belum bisa dilakukan monetisasi. Nah, untuk melihat berapa jam tayang itu teman-teman bisa lihat di analisis ini ya, analisis. Kemudian di sini nanti akan terlihat berapa jam tayangnya itu di sini. Ini ada 5 Juni sampai 2 Juli 2025. Di sini ada 28 hari terakhir. Nah, teman-teman bisa lihat untuk semuanya ya. Jadi di sini ada 1 tahun, kemudian ada semua, ada tahun berapa saja di sini ada. Nah, saya akan klik semua supaya jam tayang video di channel saya itu totalnya sudah berapa. Teman-teman bisa lihat di sini semua ya. Semua nanti akan kelihatan di sini. Nah, contohnya ini. Jadi selama saya membuat channel itu sudah ditonton kurang lebih adalah 1.641.742 kali atau 1,6 juta penayangan ya. Nah, di sini yang perlu ditekankan adalah waktu tonton. Ya, waktu jam tonton ini kalau di saya punya itu sudah 70,5 ya. Jadi 70.500 ya. 70.500 jam tayang. Nah, teman-teman di sini itu minimal harus sudah sampai 4.000. Nah, kalau sudah 4.000 dan subscribernya sudah di atas 1.000, maka teman-teman layak untuk dimonetisasi, atau teman-teman bisa ajukan monetisasi, atau teman-teman di Google AdSense-nya itu teman-teman bisa lengkapi berkas-berkas untuk memasukkan rekening ya, rekening bank teman-teman, supaya nanti kalau ada kompensasi dari YouTube, nanti kompensasi itu akan ditransfer ke rekening kita. Nah, itu saja syaratnya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang masih sulit untuk memperoleh jam tayang atau subscribernya masih kurang, ada solusi menarik ini teman-teman ya, yang perlu saya sampaikan, yaitu
teman-teman agar videonya banyak ditonton, itu silahkan teman-teman liput atau lakukan siaran langsung acara-acara yang banyak peminatnya. Contoh, teman-teman nonton bola di stadion, lalu teman-teman lakukan live streaming. Wah, itu cepat sekali mendapatkan subscriber ya. Kemudian jam tayangnya juga bisa langsung melonjak drastis ya. Nah, itu yang dulu saya lakukan. Jadi kita melakukan live streaming sederhana saja pakai ponsel kita, meliput siaran sepak bola atau cabang-cabang lain yang banyak peminatnya gitu ya. Nah, itu sangat membantu sekali ya. Oke, saya akan jelaskan di sini di Google AdSense saya. Ini saldonya sudah 0. Jadi berapa lama sih sejak saldo kita 0 dengan dana itu ditransfer ke rekening kita. Jadi tidak hari itu dikeluarkan oleh YouTube di Google AdSense, lalu hari itu juga dananya masuk di rekening. Jadi tidak seperti itu. Tapi mungkin tergantung wilayahnya ya. Kalau untuk saya di Jayapura ini itu ada jeda ya, dari sejak di sini disebutkan pembayaran terakhir dikeluarkan pada 21 Juni sejumlah Rp1.365.812. Nah, di sini bisa saya tunjukkan teman-teman bahwa di rekening saya itu di sini tercatat masuk tanggal 23 Juni ya. 23 Juni 2025. Sementara tadi dikeluarkan oleh YouTube itu tanggal 21 Juni 2025 ya. Jadi ada jeda sekitar 21, 22, sekitar 3 atau 2 hari ya. Baru dana itu masuk di rekening kita. Nah, teman-teman jangan berprasangka bahwa kalau kita sudah gajian dari YouTube itu tiap bulan digaji, tidak seperti itu ya. Jadi tergantung dengan seberapa banyak kita mengupload video atau konten ya. Kalau kita jarang mengupload, maka dana itu juga tidak akan masuk. Jadi, itu pun kalau misalnya kita mengupload misalnya 2 kali dalam seminggu atau 1 kali dalam seminggu, itu pun juga tidak tiap bulan dapat gitu ya. Contoh saja misalnya di sini ya. Jadi ini saldo terakhir itu di tanggal 1 sampai 31 Mei 2025. Nah, nanti di Juni itu sudah dikeluarkan uangnya, sudah ditransfer ya. Dan itu bisa saya kadang bisa 4 bulan baru ada transferan, kadang juga 5 bulan. Sampai hari ini saya belum pernah mendapatkan transferan tiap bulan. Jadi itu tergantung seberapa intensifnya kita mengupload konten, kemudian seberapa banyaknya viewer dan seberapa banyaknya subscriber gitu ya. Jadi kalau untuk konten-konten kreator yang tiap bulan dapat itu berarti memang viewernya banyak ya teman-teman. Viewernya banyak, subscribernya banyak, iklannya banyak disematkan gitu ya. Nah itu maka bisa jadi tiap bulan itu dapat kompensasi dari YouTube. Nah untuk saya ini tidak ya. Kenapa? Karena yang pertama jarang upload video, yang kedua videonya juga viewernya tidak banyak-banyak amat ya. Jadi kadang ya 1000, kadang ya cuman 10, kadang 100 gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita tetap konsisten untuk melakukan upload konten ya. Tentu konten yang baik, konten yang mendidik, konten yang mencerdaskan. Bisa juga konten hiburan, tapi konten-konten yang tidak menebarkan kebencian atau rasis atau pornografi dan lain sebagainya ya.
Karena video-video kita itu selama kita tidak hapus itu tetap ada di YouTube ya, dan banyak orang nanti yang akan menonton. Nah, itu masalahnya. Jadi sebaiknya teman-teman upload video-video yang memang bermanfaat. Nah, saya akan tunjukkan teman-teman di YouTube Studio ini. Jadi ini selama kurun waktu berapa tahun ini ya. Jadi di sini akan terdetek berapa sih subscribernya, kemudian waktu tonton, jam tayang ya, kemudian berapa kali ditonton, kemudian estimasi pendapatannya berapa. Jadi selama saya buat channel YouTube dan sejak dimonetisasi sampai hari ini, itu kurang lebih sudah mendapat kompensasi dari YouTube itu 5 kali ya, kurang lebih 5 kali. Jadi kalau di total selama 5 kali itu terjadi dalam kurun waktu sekitar berapa ya, mungkin sekitar 5 tahun ya, 5 tahun atau 4 tahun. Jadi cukup lama. Jadi jangan teman-teman berpikir bahwa kalau YouTube-nya sudah dimonetisasi dan dapat uang itu uangnya banyak itu, tidak juga ya. Itu tergantung yang tadi saya katakan. Jadi ini kurun waktu 5 kali transferan dari YouTube itu totalnya adalah di sini 6.736.904 rupiah ya. Ini kurun waktu 5 kali transferan. Nah, itu terjadi selama kurang lebih hampir 5 tahun ya, jadi tidak banyak gitu ya, tapi ya lumayan lah kalau untuk teman-teman yang hanya upload YouTube lalu dapat kompensasi gitu ya. Jadi selain kita menebarkan kebaikan di channel kita, di video-video kita juga dapat keuntungan tambahan melalui kompensasi dari YouTube tadi ya teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu saja berbagi saya tentang konten kreator pemula untuk teman-teman yang channelnya belum memenuhi syarat untuk dilakukan monetisasi oleh YouTube. Tetap semangat teman-teman, jangan menyerah dan tetap tebarkan kebaikan, lalu kemudian uploadlah video-video yang bermanfaat dan mencerdaskan. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.